Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Lorensyah dengan akhiran NIM 0037. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik pada masa bayi. Perkembangan fisik pada masa bayi dimulai sejak bayi baru lahir hingga bayi berusia 2 tahun. Perkembangan fisik pada bayi yang pertama yaitu pola pertumbuhan fisik. Pola pertumbuhan fisik ini meliputi dua pola. Yang pertama, cephalocaudal, yaitu perkembangan dimulai dari kepala ke bawah. Contoh, bayi dapat melihat dan mengangkat kepala sebelum bisa duduk dan berjalan. Yang kedua, proximodistal, yaitu perkembangan dari pusat tubuh keluar. Contoh, bayi bisa menggerakkan bahu dan lengan sebelum bisa menggerakkan jari jemarinya. Kemudian tinggi dan berat. Dalam beberapa hari pertama kehidupan, sebagian besar bayi baru lahir kehilangan 5 hingga 7% berat badan mereka sebelum mereka menyesuaikan diri dengan menyusu, dengan cara menghisap, menelan, dan mencerna. Kemudian, mereka tumbuh dengan cepat bertambah berat badan mereka, rata-rata 5-6% per minggu selama beberapa bulan pertama. Berat badan mereka menjadi 2 kali lipat dengan berat badan yang baru lahir ketika berusia 4 bulan, hingga usia mereka 1 tahun menjadi 3 kali lipat. Kemudian di usia 2 tahun, berat sekitar 12 hingga 14 kg dan tinggi sekitar 80 hingga 90 cm hingga setengah ukuran dewasa. Di sini terdapat 4 struktur otak penting. Yang pertama, lobus frontal, terlibat dalam gerakan sukarela, kepemikiran, kepribadian, dan intensionalitas atau tujuan. Yang kedua, lobus occipital, yaitu berfungsi dalam penglihatan. Yang ketiga, lobus temporalis, yang memiliki peran aktif dalam pendengaran, pemrosesan bahasa, dan memori. Yang keempat, lobus parietal, memainkan peran penting dalam mendaftarkan lokasi spesial, perhatian, dan kontrol motorik. Pada otak juga terdapat perkembangan penting. Yang pertama, mielinisasi, yaitu pelapisan lemak di akson untuk mempercepat sinyal antar neuron. Yang kedua, synaptogenesis, yaitu pertumbuhan koneksi antar sel saraf atau neuron. Yang ketiga, blooming and pruning, yaitu koneksi yang sering dipakai akan kuat dan yang jarang dipakai akan hilang. Yang keempat, yaitu plastisitas otak. Otak bayi bisa adaptif terhadap pengalaman dan lingkungan. Selanjutnya, tidur pada bayi. Bayi baru lahir dominan tidur lebih lama, yaitu sekitar 18 jam sehari. 50% waktu tidur adalah REM sleep atau tidur aktif. Ini sangat penting untuk perkembangan otak. Kemudian, tidur bayi berubah cepat. Makin lama mereka bisa tidur lebih lama di malam hari, terutama setelah usianya 6 bulan. Kemudian, night waking, yaitu bangun malam. Sering terjadi biasanya karena bayi menangis, kangen ibu, atau gangguan lingkungan lainnya. Kemudian, shared sleeping, yaitu tidur bareng ibu. Masih menjadi topik pro kontra. Yang pro ialah mudah menyusui, lebih dekat dengan ibu. Kemudian yang kontra, yaitu resiko terhimpit atau SAGE, kematian bayi mendadak. SAGE atau kematian bayi mendadak dapat dicegah melalui beberapa tips berikut. Yang pertama, dengan bayi tidur terlentang. Yang kedua, kasur keras dan bantal tidak terlalu besar. Yang ketiga, yaitu jangan merokok dekat bayi. Yang keempat, yaitu pakai kipas angin untuk bisa menurunkan resiko SAGE sampai 70%. Kemudian nutrisi pada bayi. Kebutuhan kalori bayi yaitu sekitar 50 kalori per pound berat badan per hari. Nah, ini lebih banyak dari orang dewasa per kilogram. Kemudian perkembangan makan pada bayi, yang awalnya hanya ASI, kemudian belajar makan bubur, finger food, hingga makan seperti keluarga biasanya setelah usia 1 tahun. Pada ASI eksklusif 6 bulan, direkomendasikan yang pertama, untuk meningkatkan imunitas bayi. Yang kedua, menurunkan risiko alergi, infeksi, diabetes, obesitas, dan SAGE. Dan membantu ibu untuk menurunkan risiko kanker payudara dan ovarium. Terdapat juga masalah gizi buruk. Yang pertama, yaitu marasmus, kurang kalori dan protein, sehingga tubuh bayi menyusut drastis. Yang kedua, kwashiorkor, yaitu kekurangan protein, sehingga perut buncit karena pembekakan air. Selanjutnya, perkembangan motorik pada bayi. Dynamic System Theory menjelaskan bahwa bayi belajar gerak karena ada motivasi, pengalaman, dan interaksi dengan lingkungan. Kemudian, bukan hanya karena gen, tapi kombinasi banyak hal, yaitu otak, tubuh, lingkungan, dan keinginan. Dalam perkembangan motorik, terdapat refleks pada bayi baru lahir. Yang pertama, rooting refleks, yaitu cari puting saat pipi disentuh. Yang kedua, sucking refleks, yaitu otomatis mengisap. Yang ketiga, moro refleks, yaitu kaget dengan melempar tangan kaki keluar lalu menarik kembali. Yang keempat, grasping refleks, yaitu menggenggam benda dan menyentuh suatu benda. Nah, sebagian refleks ini akan hilang dan digantikan oleh kontrol sadar. Yang pertama yaitu motorik kasar atau gerakan besar. Contohnya ketika bayi duduk, berdiri, dan berjalan. Nah, perkembangan postur ini sangat penting, yaitu ketika bayi belajar mengontrol kepala, duduk, berdiri, dan berjalan. Nah, biasanya pada usia 6 bulan bisa duduk sendiri. Kemudian usia 8-9 bulan bisa berdiri sambil berpegangan. Kemudian usia 1 tahun baru bayi bisa mulai berjalan. Pada slide terakhir yaitu motorik halus atau gerakan kecil pada tangan dan jari. Ini awalnya cuma dengan menggenggam spontan, kemudian semakin lama akan semakin terarah. Dan bayi akan mulai belajar menggenggam, mengambil suatu benda, hingga bisa makan sendiri. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.